Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup dari Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan tentang awal mula kerjasama antara Fang Yuan dengan Lang Ya, di mana Lang Ya akan menjadi sumber utama penghasilan esensi abadi dari Fang Yuan. Bagaimanapun, sekarang tubuh Fang Yuan itu memang sudah mati. Karenanya, aperturnya pun tidak bisa menghasilkan esensi abadi. Ini adalah salah satu cara yang bisa membantu Fang Yuan untuk tetap mendapatkan esensi abadi dan kemudian mempertahankan kekuatannya. Lalu, di akhir bab sebelumnya juga diceritakan kalau Fang Zeng, adik dari Fang Yuan, kini juga tengah memasuki sebuah gua untuk melakukan sebuah ujian. Kira-kira ujian apa itu? Apakah Fang Zeng akan bertambah kuat dan kemudian menjadi ancaman untuk Fang Yuan? Ataukah dia hanya akan dimanfaatkan oleh sekte Bangau Abadi? Mari sambung kisah hidup Fang Yuan di part 140. Sekarang, Fang Zeng berjalan di tengah lorong gua yang besar. Tempat itu gelap, udaranya panas, dan ada aroma darah yang kental terbawa oleh angin. Fang Zeng terus mengikuti instruksi dari Tian He. Dia melepaskan pakaiannya dan kini berjalan masuk. Lalu, di depannya terlihat sebuah kolam yang berwarna merah darah, dan perlahan Fang Zeng pun masuk hingga pinggangnya terendam. Tian He kembali berkata, "Mulailah satu persatu. Jangan cemas, aku akan membimbingmu. Pertama, gunakan gu darah besi." Fang Zeng pun perlahan menutup matanya dan mengaktifkan gu darah besi seperti yang diinstruksikan. Segera darah dalam tubuh Fang Zeng pun berubah menjadi lebih gelap dan ditandai dengan perubahan warna kulit Fang Zeng yang kini mulai terlihat hitam. Terus pertahankan gu darah besi, lalu aktifkan juga gu bilah darah. Fang Zeng kemudian mengaktifkan gu bilah darah dan tubuhnya bergetar. Kulit tubuhnya mulai pecah dan luka muncul di mana-mana. Kemudian darah hitam pekat mengalir keluar. Namun, meski memiliki banyak luka, Fang Zeng tidak terlihat kesakitan sedikit pun. Sebaliknya, dia justru merasakan sensasi yang menyenangkan. Ini aneh. Tapi, itu rupanya adalah efek dari gu ketiga yang Fang Zeng gunakan. Gu itu adalah gu kesenangan darah. Jadi, semakin banyak Fang Zeng terluka, maka dia justru merasakan semakin bersemangat dan bergairah. Dia seperti orang yang kecanduan. Gu ini sangat efektif untuk pertarungan, karena dia dapat menghilangkan rasa sakit. Namun, jika tidak hati-hati, maka pikiran dari penggunanya juga bisa rusak. Kembali Tian He berkata, "Ini adalah momen terpenting. Sekarang gunakan gu penggabungan darah." Fang Zeng pun menggertakkan gigi saat dia menggunakan gu keempat yang ia miliki. Lalu di bawah pengaruh gu penggabungan darah, semua luka di tubuh Fang Zeng meledak dan daya hisap yang kuat menarik air dari kolam yang semuanya kini masuk ke dalam tubuh Fang Zeng. Fang Zeng mengerang. Semua rasa sakit yang seharusnya ia rasakan kini berubah menjadi kenikmatan yang tiada tara. Tubuhnya terus bergetar tanpa henti. Lalu ketika sejumlah besar darah yang ada di sana diserap, tubuh Fang Zeng menampung banyak sekali darah. Karena itu, kini tubuhnya mulai membesar. Besarnya kini adalah 3 kali lebih besar daripada ukuran aslinya.
Tuan muda yang anggun dan tampan kini telah berubah menjadi monster jelek yang mengerikan. Lalu di tengah upaya itu, Tianhe berkata lagi, "Jangan lupa akan tujuan utamamu. Kau harus bisa menentang kesenangan ini. Jika kau tidak bisa mengendalikan dirimu, kau hanya akan berubah menjadi iblis tanpa otak. Sekarang, aktifkan Gu bunga iblis darah yang gagal." Fang Zheng terguncang, namun dia masih memiliki sedikit kesadaran. Lalu, dia segera menggunakan Gu kelima yang diminta oleh Tianhe. Setelah itu segera sebuah tanaman merambat tumbuh dengan cepat dan melingkari tubuh Fang Zheng. Darah di tubuh Fang Zheng dijadikan nutrisi, dan kemudian kuncup bunga mulai terlihat. Semakin banyak darah Fang Zheng yang diserap, bunga itu tumbuh semakin cepat, hingga akhirnya mekar menjadi bunga biru yang cantik. Penampakannya mirip dengan bunga kerisan yang cantik. Kini tubuh Fang Zheng tampak pucat. Dia harus menanggung rasa sakit yang bahkan 10 kali lebih sakit daripada seorang ibu yang melahirkan. Bahkan, efek dari Gu kesenangan darah pun tidak bisa menahannya. Fang Zheng menggertakkan gigi hingga giginya hampir hancur. Urat-urat di kepalanya kini menebal seperti akar batang pohon tua. Tianhe kembali mengingatkan, "Darahmu mendidih, organ dan tubuhmu akan terus terasa terbakar jika ini dibiarkan. Sekarang gunakan Gu darah dingin." Fang Zheng kembali mengaktifkan Gu yang keenam dengan susah payah. Lalu dengan cepat, darah yang sebelumnya mendidih kini berubah menjadi dingin. Hingga Fang Zheng pun menggigil kedinginan. "Bunga iblis akan sangat meningkatkan jalur darahmu. Kau hanya tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Gunakan Gu indra darah sekarang," kata Tianhe. Fang Zheng merasakan guncangan yang besar dari tadi. Tanpa sadar, dia pun menunduk dan mencoba mengingat perintah Tianhe yang terakhir. Sulit, menyesakkan, menyakitkan, semuanya berkumpul menjadi satu. Dan di tengah pikirannya yang hampir hilang, Fang Zheng akhirnya berhasil mengaktifkan Gu indra darah. Perlahan, darahnya pulih. Dia kini bisa bernafas dengan bebas. Aku bisa merasakannya. Di bawah tanah, di tenggara, jaraknya 5 atau 6.000 langkah. Tianhe memuji. "Hebat, kau bisa melakukannya. Sekarang gunakan Gu bekas luka darah untuk menandai posisinya." Fang Zheng berteriak tanpa sadar. Kini kesadarannya mulai menghilang lagi dan pandangannya pun akhirnya kabur. Fang Zheng mulai mengigau dan kemudian jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian, asap dupa membumbung tinggi menambah aroma terapi. Tempat itu sangat sunyi dan sangat sedikit cahaya yang bisa masuk. Ini adalah di sebuah ruangan pribadi, sudah bukan lagi gua yang tadi. Lalu sementara itu di sana ada seorang pria berbaju putih dengan ikat pinggang berwarna hitam. Dia adalah He Fengyang yang saat ini sedang duduk bermeditasi. Lalu seekor kutu yang di dalamnya ada jiwa Tianhe datang dan melaporkan hasil pelatihan dari Fang Zheng. He Fengyang berkata dengan nada tidak puas. "Bahkan setelah membiarkan dia tinggal di tanah terberkati Fuhu selama 8 tahun dan memberinya begitu banyak peninggalan Gu untuk menjadikan dia sebagai Master Gu peringkat 5, tapi pada akhirnya
dia tetap tidak bisa mencapai hal yang sederhana seperti mengaktifkan 6-7 go bersamaan. He Fengyang tampak menghela nafas panjang. Tianhe tampak mempertimbangkan beberapa kata sebelum bicara. Fang Zheng masih muda. Dia masih kekurangan dasar untuk multitasking. Namun bawahan ini merasa bahwa dia adalah pekerja yang keras dan telah membuat kemajuan yang besar. Mengingat ini adalah pertama kalinya untuk dia, bawahan ini merasa bahwa semua masih dapat dimaklumi. Apa yang kau katakan? Aku sudah memberinya kesenangan darah, tapi tetap saja dia pingsan pada akhirnya. Dia bahkan hanya bertahan selama 3 tarikan nafas. Itu sungguh menyedihkan. Potong He Fengyang dengan penuh ketidaksenangan. Tianhe lalu berkata, Tetua Agung, sejujurnya bahwa bawahan ini juga akan merasa sulit untuk melakukan tugas yang begitu berat di saat harus menahan rasa sakit serta kesenangan yang begitu besar. Saat ini Fang Zheng tidak jauh lagi dari kesuksesan. Hanya sedikit lagi, dia pasti bisa menyelesaikan tugasnya. Selama dia diberi beberapa kesempatan, maka cukup. Mau berapa banyak lagi? Kau masih butuh berapa lama lagi? Sudah banyak waktu yang terbuang dalam rencanamu. Mau berapa lama lagi? Berapa tahun? Masalah kita semakin kompleks. Gunung Danghun juga belum jatuh ke tangan kita. Berapa banyak sumber daya yang harus sekte keluarkan. Belum lagi banyak murid yang terus memintaku nyali. Mohon ampun, bawahan ini memang tidak kompeten. Bahkan telah merepotkan Tetua Agung. Bawahan ini telah melakukan dosa yang keji. Tianhe segera memohon ampun. He Fengyang menghela nafas panjang. Lalu dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Pergi sekarang. Hanya ada 1 bulan sebelum konvensi sekte. Sebelum itu aku ingin mendengar kabar baik tentang keberhasilan pelatihan dari muridmu. Dengan begitu, kita bisa mulai membuat rencana untuk merebut Gunung Danghun. Tapi Tuan, 1 bulan terlalu singkat. Fang Zheng tidak akan mampu menjalani latihan ini. Memang tubuhnya dapat pulih dengan cepat, tapi jika terus menggunakan Gu kesenangan darah, maka pada akhirnya jiwanya lah yang akan hancur. Tianhe pun kini tampak khawatir. Sayangnya, He Fengyang tidak peduli. Mengapa kau begitu khawatir? Lagi pula, bukankah kau sendiri ingin jiwa anak itu hancur? Karena dengan begitu, maka kau nanti bisa merebut tubuhnya. Bukankah itu adalah rencana awalmu? Lagi pula, aku juga membutuhkanmu di sisiku. Mendengar ini, Tianhe lalu berkata dengan lembut. Bawahan ini senang mendengar ucapan dari Tetua Agung. Bawahan ini pasti akan membalas kebaikan Anda. Dan bahkan jika itu artinya bawahan harus menyerahkan nyawa pun itu tidak masalah. Bagus, sekarang pergilah, kata He Fengyang. Lalu pada akhirnya Tianhe pun pergi. Setelah kepergian dari Tianhe, senyuman di wajah He Fengyang perlahan menghilang. Ekspresinya pun tampak muram. Dia kembali memikirkan masalah Gunung Danghun yang membuat dia diejek oleh banyak orang. Konvensi hanya tinggal 1 bulan lagi. Ini adalah waktu yang penting baginya. Jika dia tidak menunjukkan perkembangan, maka habislah dia. Pada saat yang sama, di dalam gua bawah tanah, Fang Yuan keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan dengan senyuman puas di wajahnya. Karena dia baru saja berhasil menyimpulkan gerakan mematikan debu bintang sedingin es yang ia beli di toko kuning sebelumnya. Lalu kemudian di luar, gerbang bintang kini aktif
dan gerbang itu diselimuti oleh cahaya bintang yang kemudian sesosok manusia. Seorang laki-laki tua keluar dari sana. Orang itu tidak lain adalah Tai Bayun Seng yang telah kembali dari tanah terberkati Langya. Tai Bayun Seng menghirup udara yang ada di sana yang sudah lama tidak ia rasakan. Kini dia merasa bahwa Gunung Danghun ini adalah rumahnya. Karena itu, sudah lama dia merindukannya. Tidak lama setelah itu, Fang Yuan pun muncul di sana. "Orang tua, kau kembali di saat yang tepat. Ikut aku dan ayo lihat gerakan mematikan yang baru saja kusempurnakan." Mendengar itu, Tai Bayun Seng pun tertawa. "Sungguh? Aku juga baru saja membeli gerakan pembunuh jalur awan yang kudapatkan dari Raja Ingmen Mo Tansang. Kalau begitu, bagaimana jika kita sparring saja?" Mendengar ini, Fang Yuan pun menyeringai. Lalu dia mengulurkan salah satu lengannya, menghadap ke langit, lalu cahaya bintang mulai berkumpul di telapak tangannya. "Inikah gerakan pembunuhmu?" Tai Bayun Seng bertanya dan wajahnya pun tampak serius. Lalu dia tidak mau ketinggalan. Tai Bayun Seng segera mengumpulkan awan putih di sekelilingnya. Awan itu kini mulai berputar seperti cincin besar yang melingkari Jupiter. Fang Yuan kini menggerakkan jarinya dan berseru, "Orang tua, bersiaplah!" Segera titik cahaya bintang keluar dari gumpalan cahaya bintang yang ada di tangan Fang Yuan. Titik cahaya bintang itu kini melesat seperti kilat ke arah Tai Bayun Seng. Melihat itu, Tai Bayun Seng berseru, "Harus kuakui, seranganmu memang sangat cepat." Tai Bayun Seng tahu bahwa dia masih bisa menghindari serangan dari Fang Yuan ini. Tapi dia sendiri tidak mau pergi. Dia ingin menguji gerakan pembunuh miliknya. Jadi dia berdiri diam dan menghadapi cahaya bintang itu. Ketika cahaya bintang itu mendekati Tai Bayun Seng, cincin awan putih berputar dengan sangat cepat. Cincin awan itu kini menghalangi cahaya bintang untuk masuk. Namun ketika cahaya bintang itu menyentuh awan, awan itu segera membeku menjadi lapisan es. Melihat ini, Tai Bayun Seng pun tertawa. "Sepertinya gerakan pembunuh yang kau simpulkan tidak terlalu luar biasa. Kau harus tahu bahwa gerakan pembunuhku bahkan belum kuaktifkan sepenuhnya." Mendengar itu, Fang Yuan sendiri menyeringai. "Orang tua, jangan terlalu sombong dirimu. Aku saja belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Sekarang coba terima yang ini." Sekali lagi Fang Yuan menjentikkan jarinya, lalu mengirimkan beberapa cahaya bintang dalam jumlah besar menuju ke arah Tai Bayun Seng. Penampakannya seperti hujan meteor yang tak terhitung jumlahnya. Tai Bayun Seng kini masih berada di tempat yang sama. Tapi kali ini, awan di sekitarnya berputar semakin cepat lalu membentuk pelindung seperti bola di sekelilingnya. Hujan cahaya bintang Fang Yuan kini sepenuhnya tertutup oleh cincin awan milik Tai Bayun Seng dan tidak ada sedikit pun ruang untuk masuk. Tapi Fang Yuan tidak berhenti menyerang, malah dia justru terlihat semakin bersemangat. Kemudian awan yang menyelimuti Tai Bayun Seng dihujani oleh cahaya bintang. Dan kemudian semua awan itu perlahan berubah menjadi biru karena membeku. Lalu, perlahan kecepatan awan itu pun kini semakin melambat. Tai Bayun Seng melakukan observasi dan evaluasi. Dia berkata, "Rupanya gerakan pembunuhmu memiliki efek pembekuan yang hebat dan fungsinya adalah untuk melambatkan musuh. Tapi, tunggu saja, aku pun belum selesai. Gerakan pembunuhku masih punya kemampuan lain."
Kali ini, cincin awan yang hampir membeku seluruhnya itu tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah. Tai Bayun Seng tertawa. Cincin awanku dapat menyimpan serangan musuh, lalu ketika sudah mencapai batasnya, aku dapat mengaktifkan tahap kedua dari gerakan pembunuhku untuk meledakkan seluruh energi yang tersimpan. Lalu lawanku harus menghadapi serangannya sendiri yang sudah diperkuat. Junior, sekarang rasakan gerakan pembunuhmu sendiri. Ledakan awan yang telah membeku berubah menjadi serpihan bintang dan menyerang Fang Yuan. Ini memukau, namun Fang Yuan justru mencibir. Orang tua, masih terlalu dini untukmu berpuas diri. Fang Yuan lalu melemparkan seluruh gumpalan cahaya bintang yang ada di tangannya ke arah Tai Bayun Seng. Melihat ini, hati Tai Bayun Seng bergetar. Dia dengan cepat kembali mengaktifkan gerakan pembunuhnya lagi untuk membentuk pertahanan. Sementara itu, ledakan cahaya bintang dari Tai Bayun Seng berbenturan dengan gumpalan cahaya bintang milik Fang Yuan. Sayangnya, bukannya melambatkan gerakan pembunuh Fang Yuan, justru cahaya bintang itu diserap oleh gumpalan cahaya bintang milik Fang Yuan dan meningkatkan kekuatannya. Tai Bayun Seng menggertakkan gigi. Dia lalu memanipulasi cincin awan miliknya, dan ini adalah pertahanan terkuat miliknya sekarang. Gumpalan cahaya bintang datang menyerang, lalu dengan cepat berbenturan dengan pertahanan awan milik Tai Bayun Seng. Gumpalan cahaya bintang adalah sumber cahaya bintang. Karena itu, dia juga dapat dimanipulasi dan cahaya bintangnya kemudian keluar dari gumpalan itu. Kini semuanya menyerang Tai Bayun Seng dari segala arah dan kemudian menutupi awan milik Tai Bayun Seng. Tapi saat ini Tai Bayun Seng masih bisa menyeringai. Sayang sekali, ledakan awanku kali ini masih jauh lebih kuat dari gumpalan cahaya bintang milikmu. Tai Bayun Seng kembali meledakkan gumpalan awan yang telah membeku itu dan meniadakan gumpalan cahaya bintang. Lagi. Namun kali ini Fang Yuan mengangkat ke-8 lengannya. Dia mengumpulkan cahaya bintang. Saat ini, 8 gumpalan cahaya bintang terkumpul di masing-masing tangan Fang Yuan. Entah mengapa, ketika mengetik naskah ini, Ane justru membayangkan kalau gerakan Fang Yuan ini seperti menciptakan Rasengan di telapak tangannya. Melihat Fang Yuan yang mengumpulkan ke-8 cahaya bintang di masing-masing telapak tangannya, Tai Bayun Seng pun tidak lagi berani bersikap sombong. Dia lalu mengaktifkan Gu miliknya dan kembali menciptakan cincin awan. Fang Yuan sendiri melepaskan tembakan gumpalan cahaya bintang itu secara berurutan, dan itu semua menyerang Tai Bayun Seng. Ledakan demi ledakan terus terdengar. Tai Bayun Seng sendiri kini terlihat menyedihkan. Setelah beberapa kali ledakan terjadi, cincin awannya mencapai batas. Tai Bayun Seng menggertakkan gigi. Dia kembali mengisi cincin awannya untuk membangun pertahanan. Lalu di saat berikutnya, "Sudah cukup," kata Fang Yuan memotong. Tai Bayun Seng akhirnya melepaskan cincin awan miliknya dan tampak terengah-engah. Tai Bayun Seng segera menghampiri Fang Yuan dan bertanya, "Apa nama gerakanmu tadi? Berapa persen kekuatan yang sudah kau gunakan?" Fang Yuan menjawab tanpa ragu, "Gerakan itu kunamai bor es debu bintang. Itu adalah ciptaan unik milikku. Kalau aku menggunakan seluruh kekuatanku, maka setiap gumpalan cahaya bintang itu diameternya dapat mencapai 6 meter. Tentu, semakin besar gumpalan cahaya bintang itu, gerakannya juga akan semakin melambat. Tapi, daya hancurnya akan meningkat berkali-kali lipat." Tunggu. Itu artinya kau bahkan tidak sampai menggunakan 50% dari kekuatan gerakan pembunuhmu? Sialan,
bagaimana bisa gerakan pembunuh itu menjadi begitu kuat? Meski gerakan ini tidak bisa dibandingkan dengan gerakan pembunuh dari tingkat immortal, tapi untuk gerakan pembunuh di alam fana, jelas gerakan pembunuh ini jauh lebih unggul dari kebanyakan gerakan pembunuh yang lain. Tai Baiyunseng pun mengatakan semua itu dengan wajah terkejut. Sementara Fang Yuan sendiri tertawa. Ketika aku ada di tanah terberkati istana kekaisaran, aku menemukan sebuah warisan dari seorang penyair terkenal di dataran utara, Dao Minjung. Dia sangat pandai dalam menciptakan gu bintang baru. Lalu dengan menggabungkan pemahaman itu, aku pun bisa melahirkan gerakan pembunuh dari jalur bintang yang sangat kuat. Nah, ini juga alasan mengapa sebelumnya Fang Yuan berbelanja gerakan pembunuh dari jalur bintang di toko kuning. Sekarang, Tai Baiyunseng menyadari. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Sepertinya gerakan pembunuhku sama seperti sebuah lelucon saat aku membanggakannya di hadapanmu. Padahal, aku membelinya seharga 2 butir esensi abadi. Mendengar itu, Fang Yuan lalu berkata, "Tidak, itu adalah gerakan pembunuh yang bagus. Terlebih untuk spesialisasimu. Gerakan pembunuh tipe pertahanan memang sangat dibutuhkan. Terlebih jika melihat harganya. Kalau gerakan pembunuh ini dijual di toko kuning, maka setidaknya dia akan seharga 2,5 esensi abadi. Artinya, Mo Tansang telah memberimu sedikit bantuan." Mendengar itu, Tai Baiyunseng pun perlahan kembali merasa puas. Setelah itu, mereka berdua kini kembali terbang menuju Gunung Danghun. Setelah itu waktu berlalu dengan cepat. Tidak terasa setengah bulan telah terlewati. Dan Fang Yuan kini datang secara pribadi ke Tanah Langya. Saat Fang Yuan memasuki Tanah Langya, Fang Yuan disambut dengan hamparan awan dan pemandangan Tanah Langya yang sudah kembali seperti semula. Fang Yuan juga disambut oleh Mo Tansang dan kemudian dibawa ke gedung awan untuk bertemu dengan Langya. Langya saat ini masih terlihat terkekang oleh segel Qi, di mana sebelumnya terdapat 18 lapisan, sedangkan saat ini hanya tersisa 15 lapisan saja. Lalu, yang memulai percakapan di antara mereka bertiga itu adalah Mo Tansang. Dia bertanya, "Tuan Fang Yuan, bagaimana kabar Anda?" Fang Yuan tersenyum, tapi tidak menjawab langsung. Dia kini kembali melihat Langya dan kemudian melemparkan gu jendela timur. Roh tanah pun lalu melihatnya dan dia berkata, "Lumayan, ini cukup mengesankan. Kau sungguh menyimpulkan ketiga resep ini. Luar biasa, aku merasa proses berpikirmu memang sungguh menakjubkan." Langya, "Aku datang kemari secara pribadi, tidak hanya untuk mendengarkan komentarmu," kata Fang Yuan singkat. Langya pun segera tahu, dia melemparkan 30 esensi abadi. "Aku tahu, inilah upahmu." Setelah itu, Fang Yuan menerima ke-30 esensi abadi itu dan meletakkannya di dalam apertur miliknya. Secara umum, penghasilannya kali ini tidak lebih banyak daripada resep sebelumnya. Karena pada resep sebelumnya Fang Yuan menghabiskan 3 esensi abadi untuk menyempurnakan mereka. Sementara saat ini, dia harus menghabiskan 6 esensi abadi. Artinya, keuntungannya berkurang. Tapi, bukan berarti nominal keuntungannya itu sedikit. Tetap saja Fang Yuan mendapatkan 24 esensi abadi, dan itu adalah jumlah yang besar. Mo Tansang sendiri melihat Fang Yuan menghasilkan begitu banyak uang dengan mudah, dan pada akhirnya
dia juga ingin mencari sedikit keuntungan. Lalu Mo Tansang memberanikan diri dan berkata, "Tuan Fang Yuan, sesungguhnya setiap transaksi ini bukankah tidak harus dilakukan dengan esensi abadi? Artinya, di tanah ini ada banyak barang bagus. Barangkali kita bisa melakukannya dengan barter. Atau di wilayahku pun ada beberapa barang yang berharga. Barangkali itu dapat menarik perhatian Anda." Mendengar saran itu, Fang Yuan pun tersenyum. Saran dari Raja Ingmen memang sangat bagus. Maka saya akan bertanya, apakah Anda memiliki 3 gu rawa kecil dan 6 gu pulau pinus? Mendengar itu, ekspresi Mo Tansang tampak rumit. Dia kebingungan. Sungguh saya malu mengakuinya, tapi jujur, saya baru mendengar nama dari kedua gu ini. Langya menghela nafas panjang lalu berkata, "Kedua gu itu adalah gu kuno. Gu ini sudah lama ditinggalkan, bahkan sudah tidak ada di pasaran. Lagi pula, kemampuan mereka juga dapat digantikan dengan menggunakan gu yang lain. Karena itu, biasanya gu ini hanya akan digunakan untuk proses penyempurnaan." Lantas, Fang Yuan, untuk apa kau mencari kedua gu ini? Fang Yuan menjawab, "Kau tidak perlu bertanya apa urusanku. Lagi pula, hubungan kita sebatas bisnis. Jika ini menguntungkanmu, mengapa kau tidak menjualnya saja padaku? Lagi pula, dari nada bicaramu, sepertinya kau memang memilikinya." Fang Yuan tampak acuh tak acuh. Lalu, Langya menjawab, "Tentu aku memilikinya, karena setiap aku mendapatkan resep baru, aku akan mengumpulkan bahannya dalam jumlah yang besar. Dan kemudian aku pasti akan menyimpannya sebagian. Karena itu, saat ini aku masih memiliki sekitar 100 dari masing-masing gu itu sebagai barang koleksi. Jika kau memang menginginkannya, maka kau bisa mendapatkan yang kau sebutkan tadi dengan 1 esensi abadi." Memang, barang langka itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan barang pada umumnya. Bahkan dengan 1 esensi abadi, Fang Yuan tidak ragu untuk menukarnya. Setelah itu Fang Yuan pun melemparkan sebutir esensi abadi. "Maka berikan padaku kedua gu itu." Setelah itu kemudian, Langya pun memberikan kedua gu yang diminta oleh Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan melihat Langya dan kemudian bertanya lagi, "Langya, kau memiliki begitu banyak gu. Lantas bagaimana kau bisa memberi makan mereka semua?" Ya, bagaimanapun ini juga menjadi masalah Fang Yuan berikutnya. Dia memang memiliki banyak mulut yang harus diberi makan sekarang. Karena itu dia pun bertanya. Lalu Langya menjawab, "Masalah memberi makan itu adalah masalah klasik. Namun, tidak sulit untuk mengatasinya. Kau cukup menyediakan tempat khusus yang membuat mereka berhibernasi. Lalu kau tidak perlu memberi gu fana makan. Sementara gu immortal pun hanya akan makan setengah dari porsi biasanya. Dengan begitu, maka kau bisa mengatur pengeluaranmu dan memperkecil jumlahnya." Jawaban ini sungguh sedikit mengecewakan untuk Fang Yuan. Lalu dia bertanya lagi, "Bisakah kau menjelaskan lebih detail lagi tentang apa yang kau maksud sebelumnya?" Langya lalu menjawab, "Aku yakin kau sudah pergi ke domain terpencil di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Tempat itu adalah contoh yang kusebutkan tadi. Di sana gu fana akan pergi berhibernasi dan mereka tidak membutuhkan makan. Sementara gu immortal sendiri akan makan lebih sedikit dibandingkan dengan biasanya." Mendengar itu, Fang Yuan mengerutkan keningnya.
Namun, meski begitu, di wilayah terpencil ada banyak gu immortal. Aku tidak percaya kalau gedung 88 yang bisa memperoleh cukup banyak sumber daya makan setiap 10 tahun sekali. Langya lalu menjawab, memang itu tidak mungkin dilakukan. Tapi semuanya bisa terjadi karena The Great Sun menggunakan jalur makan. Jalur makan adalah salah satu jalur rahasia dan hanya berisikan penelitian untuk memberi makan gu, varian manusia, binatang buas, ataupun yang lainnya. Tapi jangan bertanya padaku tentang jalur makan, karena aku pun tidak tahu. Lagi pula, semua gu abadi milikku masih kuberi makan secara tradisional. Tapi, bukankah tubuh utamamu saat itu mengetahuinya? Lagi pula, kau dan The Great Sun dulu bekerja sama untuk membangun gedung 88 yang. Langya lalu menjawab, itulah faktanya. Tapi ketika itu, tubuh utamaku bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia tentang jalur makan. Lalu sebagian ingatan yang aku terima juga tidak berisikan informasi tentang jalur makan. Mendengar itu, Fang Yuan pun menghela nafas lagi. Ya, kalau Langya sendiri sudah mengatakan itu, maka tidak perlu dipertanyakan. Karena pada dasarnya roh tanah memang tidak akan berbohong. Sekarang Fang Yuan belum juga pergi, meski dia sudah menyelesaikan 2 hal sebelumnya. Lantas apa maumu sekarang? Kau datang kemari secara pribadi jelas tidak hanya karena masalah yang kau sebutkan sebelumnya, kata Langya yang tahu maksud dibalik kedatangan Fang Yuan. Fang Yuan menjawab, ya, aku memang datang karena aku ingin memintamu memperbaiki resep gu ini. Fang Yuan mengulurkan resep gu yang ada di tangannya. Langya pun melihat resep itu dan berkata, resep ini jelas-jelas sudah rusak. Resep ini juga sudah disusun ulang. Paling tidak butuh seorang Grandmaster dari jalur penyempurnaan untuk melakukan perbaikan. Terlebih, untuk melakukan penyempurnaan terbalik juga akan dibutuhkan gu yang spesifik dalam jumlah yang besar. Fang Yuan pun menyela, tenang saja, aku memiliki 5.000 gu tembakan bintang. Gu tembakan bintang sendiri adalah gu yang diperlukan untuk melakukan penyempurnaan terbalik dari resep gu ini. 5.000? Jelas itu cukup. Tapi saat ini aku masih tersegel dan aku tidak bisa melakukan apapun, kata Langya. Lantas berapa lama lagi waktu yang kau butuhkan untuk melepaskan segel itu? Tanya Fang Yuan. Mo Tansang pun menghela nafas dan menjawab, setidaknya masih ada 1 tahun, karena segel ini sangatlah rumit. Semakin banyak segel yang telah terbuka, maka semakin sulit juga segel berikutnya. Itu masih lama. Kalau begitu, mari bicarakan ini nanti setelah segelmu terbuka, kata Fang Yuan sambil menghela nafas, lalu kemudian berbalik dan berjalan pergi. Melihat Fang Yuan pergi begitu saja, Langya lalu berteriak, "Nak, bahkan jika aku sudah membuka segel ini, aku tidak akan memperbaiki resep ini dengan cuma-cuma. Setidaknya, kau harus menyiapkan 3 esensi abadi." Mendengar itu, Fang Yuan tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya dan pergi dari sana. Sementara itu Langya sendiri mendengus dan berkata, dasar bocah nakal. Setelah itu Fang Yuan kembali ke Gunung Danghun. Di sana, dia telah mengumpulkan semua bahan yang ia butuhkan untuk membangun rumah gu. Rumah gu ini akan dia gunakan untuk menyegel Spring Autumn Cicanda agar tidak lagi membahayakan apertur pertamanya. Fang Yuan segera mengaktifkan rangkaian gu
dan kemudian dia sungguh menyegel Spring Autumn Cicanda. Dan setelah selesai, Fang Yuan kemudian tampak kelelahan dan dia tertidur selama 3 hari 3 malam. 3 hari kemudian, Fang Yuan pun perlahan bangun. Kini pikirannya jauh lebih tenang. Ya, inilah kelemahan dari tubuh zombie. Semakin lama dia menjadi zombie, maka jiwanya akan menjadi semakin lemah. Dan dia juga akan rentan terkena agitasi atau serangan emosional. Ya, gampangannya adalah moody. Ketika hal itu terjadi, sebenarnya keduanya dapat diatasi dengan beberapa cara. Untuk mengatasi yang pertama, itu adalah dengan memperkuat jiwanya. Fang Yuan dapat menggunakan gunyali yang ada di Gunung Danghun. Tapi untuk mengatasi masalah yang kedua, yaitu serangan emosional, Fang Yuan masih harus menggunakan air dari danau Bewitching yang ada di domain kematian. Jelas itu adalah item yang sangat sulit untuk didapatkan. Dan tentu, Fang Yuan akan kesulitan untuk mendapatkan item yang kedua. Karena itu, cara yang paling efektif untuk mengatasi kedua masalah ini adalah dengan menggunakan cara tradisional, yaitu dengan tidur. Meskipun waktu tidur Fang Yuan jauh lebih lama dibandingkan dengan ketika dia menjadi manusia biasa, tapi cara ini terbukti efektif untuk meredakan jiwa Fang Yuan. Selain itu, masih ada satu alasan lagi yang mendukung Fang Yuan, bahwa saat ini Spring Autumn Cicanda sudah tersegel. Maka Fang Yuan lebih memilih menggunakan cara tradisional ini yang jauh lebih mudah. Sementara itu, saat ini ada masalah genting lain yang harus Fang Yuan pikirkan. Masalah ini adalah masalah memberi makan Gu Immortal. Fang Yuan sendiri memiliki 9 Gu Immortal yang harus ia beri makan. Jika tidak, maka Gu Immortal itu hanya akan mati dan tentu itu mendatangkan kerugian. Tapi masalahnya, semua makanan dari Gu Immortal itu tidaklah mudah untuk didapatkan. Lalu satu-satunya jalan yang bisa Fang Yuan gunakan sekarang adalah menggunakan esensi abadi dan berburu di toko kuning. Setelah memberi beberapa barang, Fang Yuan tampak mengingat kehidupannya sebelumnya. Di kehidupan itu, Fang Yuan telah melakukan perjalanan ke 5 wilayah. Dan dia mengetahui semua karakteristik dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Lalu, jika memikirkan keadaannya sekarang, Fang Yuan tahu bahwa wilayah yang paling tepat untuknya adalah Laut Timur. Karena di sana ada banyak sekali barang berharga yang ia butuhkan. Ditambah lagi, di masa ini, Laut Timur sedang dalam kekacauan karena perang internal. Pada waktu ini juga ada banyak sumber daya yang bisa didapatkan. Andai Fang Yuan ada di sana, tentu saja dia bisa mendapatkan semua bahan yang dia perlukan dengan lebih murah. Perlahan Fang Yuan pun berpikir, lalu kemudian dia membuat sebuah rencana. Setelah itu, Fang Yuan memanggil Tai Baiyun Seng. Dia bertanya tentang keadaan Tai Baiyun Seng. Lalu juga dia bertanya tentang perkembangannya. Tai Baiyun Seng sendiri menjelaskan beberapa hal, termasuk salah satunya kemampuan dari Gu Landscape kembali. Gu ini sangatlah berguna dan bisa mendatangkan banyak esensi abadi. Sayang sekali, dia saat ini tidak bisa pergi ke dataran utara untuk menjalankan bisnis yang ia pikirkan. Dan mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum lalu berkata, "Inilah saatnya untukmu bersinar. Pergilah ke Laut Timur. Di
Di sana adalah tempat terbaik untukmu agar kau bisa berkembang, orang tua. Kini, Fang Yuan sendiri perlahan menunjukkan niatnya. Ya, tujuan utama dari Fang Yuan kali ini adalah mengirimkan Tai Baiyunseng untuk mendapatkan barang-barang yang ia butuhkan di Laut Timur. Sementara dirinya sendiri, dia akan menjalankan rencana yang lainnya. Dan rasa-rasanya sampai di sini dulu. Sekian cerita dari kisah hidup Fang Yuan hari ini. See you again di next video dan bye.